Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik serta anak-anakku sekalian. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat beribadah walaupun masih melalui online. Nah, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Ibu Guru mau absen dulu. Halo, selamat pagi Deren dan Niken. Selamat pagi Kakak Michael, Michelle dan Sasi. Selamat pagi Cindy dan Vivi. Selamat pagi Rahel dan adiknya Rafael. Selamat pagi Kayla dan William. Selamat pagi Riel. Selamat pagi Santika dan Kaisar. Selamat pagi El dan Oi. Selamat pagi Nikita dan Iren. Baik, kalau semuanya sudah siap, mari kita semua berdiri dan dengan penuh sukaria mari kita menyanyi, mari kita bersukaria. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memudahkan kami anak-anakmu untuk dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Bapa dalam ibadah kami pada hari ini, dalam ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berharap memohon hanya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian, dalam minggu terakhir ada tidak yang pukul-pukul temannya atau tendang-tendang temannya atau mungkin berkata bohong, berdusta baik sama orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante di rumah? Ada tidak? Kalau tidak ada, puji Tuhan, artinya anak-anakku sekolah minggu semuanya adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ulang lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Apa lagi? Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, anak-anakku sekolah minggu, dari lagu tadi kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan pasti melihat. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita harus berpikir dulu sebelum melakukannya, karena Tuhan itu maha melihat dan maha tahu. Baik, sekarang kita akan masuk ke cerita Alkitab pada pagi hari ini. Semuanya buka Alkitab. Kita
membaca atau pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32. Bilangan pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Kalau semuanya sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka dan mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan berkata-kata. Kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan turut dengan kehendak-Mu. Doa kami Bapa, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, judul cerita kita pada hari ini adalah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Tentu anak-anakku semua sudah pernah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah. Biasanya kalau aksi demonstrasi itu pasti mereka menolak atau mungkin mereka menyerukan ketidaksetujuan mereka atas kebijakan pemerintah atau keputusan-keputusan pemerintah. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram, ketiga orang ini memberontak terhadap Musa dan Harun. Mereka merasa bahwa mereka pun juga layak untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Karena mereka iri, mereka cemburu kepada Musa dan Harun, mereka lalu menghasut sebanyak 250 orang bangsa Israel untuk ikut memberontak terhadap Musa dan Harun. Musa pun mendengar pemberontakan mereka. Musa lalu menyuruh untuk memanggil Datan dan Abiram. Namun Datan dan Abiram tidak menuruti perintah Musa. Mereka tidak mau menemui Musa karena mereka berpikir, Musa itu hanya omong kosong saja. Kita ini sudah berhari-hari, berpuluh-puluh hari, bahkan beratus-ratus hari dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tapi kita belum sampai-sampai juga ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Musa yang mendengar hal itu pun menjadi marah. Musa marah, lalu Musa menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Lalu Musa menyuruh seluruh bangsa Israel termasuk Datan, Korah, dan Abiram untuk berkumpul di mezbah Tuhan dengan masing-masing membawa perbaraan. Nah, Musa berjanji bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa memang Musa itu terpilih karena pilihan Tuhan. Lalu semuanya pun berkumpul di mezbah Tuhan. Tuhan lalu menyuruh Musa dan Harun untuk menjauh dari kumpulan bangsa Israel termasuk dalam Korah, Datan, dan Abiram itu, karena Tuhan ingin menghancurkan mereka. Tapi Musa memohon kepada Tuhan agar jangan memusnahkan seluruh bangsa Israel. Cukup Korah, Datan, dan Abiram saja karena mereka yang memberontak terhadap Musa. Lalu Tuhan pun menyetujui permohonan Musa. Lalu Musa menghimbau kepada bangsa Israel untuk menjauh dari Korah, Datan, dan Abiram, dan seketika itu pula Tuhan menghancurkan Korah, Datan, dan Abiram dengan cara menelan mereka hidup-hidup masuk ke dalam tanah. Korah, Datan, dan Abiram beserta keluarganya dan harta bendanya semuanya ditelan bumi secara hidup-hidup. Lalu bangsa Israel pun kembali
marah. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan mereka tulah. Nah, saat tulah itu sudah menyerang bangsa Israel, lalu Musa kembali memohon kepada Tuhan agar menghentikan tulah itu, memohon pengampunan untuk bangsa Israel, dan Tuhan pun mendengarkan permohonan Musa, dan Tuhan pun menghentikan tulah untuk bangsa Israel. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar seluruh bangsa Israel mengumpulkan tongkat, dan tongkat yang bertunas itu adalah pemimpin pilihan Tuhan. Nah, ketika tongkat dikumpulkan, maka tongkat yang bertunas itu adalah tongkat milik Harun. Nah, disitulah umat Israel baru percaya dan mengakui bahwa memang Harun adalah pilihan Tuhan. Nah, anak-anakku sekolah minggu, pasti anak-anakku sekolah minggu pun juga pernah mengalami hal yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Baik itu mungkin di lingkungan sekolah, atau di rumah, atau di mana saja. Pasti anak-anakku mungkin pernah berpikir begini, kenapa dia menjadi ketua kelas? Nah, saya juga bisa itu. Atau mungkin kalau ketua kelasnya suruh semuanya diam, jangan ada yang berkerumun di luar, nanti dilihat sama guru, pasti anak-anakku bilang, apa jika murid-murid itu juga bukan juga guru. Pasti begitu toh, pernah ada yang begitu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh bersikap demikian, karena Tuhan sangat membenci anak-anak yang memberontak kepada pemimpin. Kita sebagai anak-anak yang dipimpin atau mungkin sebagai anggota, kita harus taat kepada pimpinan kita atau pemerintah kita, baik itu terlepas dari dia itu baik atau buruknya, tapi kita harus percaya bahwa setiap pemimpin yang ada di sekitar kita itu adalah pilihan Tuhan. Kita cukup berdoa buat para pemimpin kita agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kita. Nah, begitu pula kalau anak-anakku mungkin ada di posisi Musa dan Harun sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin kita harus hidup bijaksana, jangan bertindak semena-mena. Kalaupun kita marah seperti yang dilakukan Musa sempat marah kepada Korah, Datan, dan Abiram, tapi Musa lalu menghadap kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang bertindak atas nama Musa, bukan Musa yang bertindak atas nama Tuhan. Nah, seperti yang kita alami saat ini, di mana saat ini kita mengalami masa-masa pandemi, bahkan masa pandemi ini semakin hari semakin melonjak. Pemerintah dengan gencar-gencarnya mengingatkan kita untuk selalu melakukan 5M. 5M itu menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tentu anak-anakku merasa bosan dengan semuanya itu, karena kayaknya kita semua tersiksa, kita semuanya tidak bebas melakukan apapun. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendukung setiap anjuran pemerintah agar mata rantai COVID ini bisa kita hapuskan, dan secepatnya kita akan bisa menjalani kehidupan normal kembali. Nah, demikian cerita kita hari ini. Kiranya anak-anakku semua bisa hidup sehat, tetap sehat, dan selalu jaga kekompakan. Amin, firman Tuhan. Baik anak-anakku, mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi Yesus cinta semua anak. Semua anak
mempersiapkan persembahannya, dan sambil membawa persembahan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Nanti orang tuanya serahkan di persembahan pada hari Minggu di gereja. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Namun pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin, tepatnya hari Kamis, teman kita El Kiro berulang tahun. Segenap pengurus, pembimbing, pengasuh dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat El. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tua serta anak yang takut akan Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini. Engkau telah memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan sebaran dan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkannya Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadikan pedoman dan suri langkah dalam kehidupan kami. Bapa, anak-anak-Mu pun telah mempersembahkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukurnya kepada-Mu ya Bapa. Ajarlah kami Bapa untuk selalu mempergunakan tanda ungkapan syukur anak-anak-Mu ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kami orang tua, kakek, nenek, om, tante, serta papa dan mama yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan patuh pada perintah orang tua kami ya Bapa. Bapa, berkatilah juga anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam proses bermainnya, dalam tumbuh kembangnya, dalam proses belajarnya di sekolah ya Bapa. Semoga anak-anak-Mu bisa patuh dan taat kepada guru-guru mereka ya Bapa, agar anak-anak-Mu dapat mencapai cita-cita mereka masing-masing. Ya Bapa, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati segala obat, makanan, dan minuman yang dia konsumsi Bapa, agar di hari-hari mendatang teman kami bisa tumbuh sehat kembali dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak kekasih El. Kiranya umur panjang, kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan berkat Tuhan anugerahkan kepada anak kami El. Berkatilah juga anak kekasih El, semoga anak kekasih El bisa menjadi anak kebanggaan orang tua dan taat dan takut hanya kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah juga para pengurus sekolah minggu, para pembimbing dan pengasuh sekolah minggu ya Bapa. Berkatilah mereka dalam segala pelayanan mereka. Kiranya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya Bapa dapat berkenan hanya kepada-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kiranya Tuhan memberkati para pemerintah kami, memberikan mereka kebijaksanaan dan kearifan dalam memimpin daerah kami Bapa, dan tentunya mereka dapat memimpin sesuai dan turut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, ampunkan segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anakku, kita
telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang semua untuk berdiri. Mari kita berdiri dan kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Sekali lagi. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami, menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Berkatilah segala aktivitas kami selanjutnya Bapa. Ini doa kami, ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berharap dan memohon hanya kepada-Mu. Amin.